Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar pendidikan dan inklusi. Submaterinya yaitu komponen pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih komponen pendidikan itu. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Beberapa komponen pendidikan yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Peserta didik, 3. Pendidik, 4. Alat dan fasilitas pendidikan, 5. Metode pendidikan, 6. Isi pendidikan, 7. Lingkungan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu tentang komponen pendidikan berikut ini. Tujuan pendidikan yaitu suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan melalui suatu kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan ini didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Tujuan pendidikan juga dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjadwal, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan dengan penjabaran tersebut, kita dapat melihat bahwa tujuan pendidik atau guru dalam pembelajaran di kelas sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, peserta didik. Peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi atau bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu atau sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga, pendidik. Pendidik merupakan komponen penting dalam pendidikan. Secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas, seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. 1. Orang dewasa, 2. Orang tua, 3. Guru, 4. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Orang dewasa di sini dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa. Yang kedua, orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan kasih sayang bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Yang ketiga yaitu guru. Guru itu sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Yang terakhir yaitu pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Peran pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas dari pemimpin tersebut dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota masyarakat yang dipimpin. Komponen pendidikan yang keempat yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar. Contoh alat dan fasilitas pendidikan diantaranya adalah ruang kelas, lapangan upacara, laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, dan lain-lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang kelima, yaitu metode pendidikan. Metode yang harus dilakukan oleh guru adalah dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, guru harus menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan informasi secara lisan atas bahan pembelajaran kepada siswa.
Metode diskusi adalah metode mengajar dengan cara melibatkan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi dan saling bertukar pendapat atau ide, atau saling mempertahankan pendapat atau ide dalam pemecahan masalah. Yang keempat, metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang demonstrator, bisa jadi orang luar yang sengaja diminta, atau seorang siswa menjelaskan kepada seluruh siswa di kelas tentang langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu, atau bagaimana cara kerja dari suatu alat. Komponen yang pendidikan yang keenam yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan juga memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang ada di alam semesta dan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya proses pendidikan. 3 pusat lingkungan pendidikan, yaitu 1 lingkungan keluarga, 2 lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama, karena keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, tugas utama keluarga dalam pendidikan anak adalah letak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah. Yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Kelompok ini berupa organisasi-organisasi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya. Semua kelompok ini perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu dan mendukung penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya tentang komponen pendidikan. Bila ada salah kata dan salah perbuatan, saya minta maaf. Jika ada yang perlu dipertanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.